Baik, perkenalkan, nama saya Sambudi Bagus Widiatama Masudewa, NIM 1802 1026, kelas A3A. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana peluang usaha budidaya tanaman obat, pemasaran simplisia, pengembangan obat tradisional, usaha di bidang makanan, dan usaha di bidang kosmetik. Usaha budidaya tanaman obat, melihat potensi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peluang usaha pertanian herbal kemungkinan besar dapat dijadikan bisnis. Ini berdasarkan harga obat kimia yang melambung tinggi membuat orang berpaling dari obat kimia. Selain itu, penggunaan obat kimia berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama justru bisa menimbulkan penyakit lain akibat dari sumber penyakit yang resisten terhadap obat-obatan yang dikonsumsi. Sedangkan obat-obatan herbal cenderung harganya lebih murah dan juga tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka lama. Tak heran jika sebagian orang lebih memilih terapi herbal dibandingkan operasi. Meskipun untuk penyembuhan dengan menggunakan obat-obatan herbal, prosesnya lebih lama dibandingkan jika menggunakan obat-obatan kimia. Untuk pemasaran simplisia dan obat tradisional di pasar perlu dilakukan beberapa evaluasi dalam kemasan dan pemasaran bentuk produk. Produk tumbuhan obat ini masih kurang menjual, maka dari itu perlu adanya kegiatan survei pasar di setiap penjual jamu, sehingga dapat dilihat kondisi langsung baik berupa tingkat harga, komposisi, dan merek jamu yang mendominasi pasar, serta dilihat seberapa besar pengkonsumsian jamu atau obat herbal ini. Untuk usaha pengembangan obat tradisional, dimulai dari biodiversitas taman obat yang dimiliki Indonesia sangat berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan produk berbahan herbal yang semakin meningkat. Momentum ini menjadi peluang bagi para peneliti mengembangkan hasil riset sekaligus memacu para produsen untuk mengembangkan produk berbasis herbal. Pengobatan tradisional di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan ramuan jamu. Jamu di Indonesia sudah ada sejak tahun 1300 dan sudah menjadi minuman bersejarah dengan berbagai khasiat untuk menjaga kesehatan dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Kemudian ada usaha di bidang makanan. Bisnis kuliner memang tidak mengenal krisis karena makanan dan minuman merupakan common needs atau kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi setiap orang. Saat ini bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat lebih membutuhkan makanan yang praktis dalam pembuatannya, penyajian, dan cara konsumsinya sehingga mudah untuk dikonsumsi. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu fleksibilitas dari perkembangan usaha makanan bisa di-create atau dibungkus dengan cara yang kreatif dan memiliki ciri khas sendiri. Berbeda dengan bisnis barang atau bisnis lainnya yang memiliki standar-standar tertentu dan hanya memiliki cakupan yang lumayan sempit. Untuk usaha di bidang kosmetik, ini bisa dicoba ide bisnis kosmetik yang satu yang dilakukan secara offline maupun online. Mungkin di awal-awal menawarkan produk-produk kosmetik secara offline pada lingkungan terdekat agar dapat menghindari kerugian besar dan bisa lebih memilih produk yang sedang terkenal atau banyak demand, memiliki demand yang tinggi sehingga kita bisa menciptakan supply sesuai dengan demand yang ada di pasar. Kemudian untuk kosmetik sendiri itu harus memiliki izin dari BPOM sehingga itu harus diurus terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke masyarakat. Sekian presentasi mengenai tugas KWU. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Salam.